Salam sejahtera, saya Jakob Pasilan Putajulu dengan NIM D1011201116. Pada saat ini akan mempresentasikan tentang pekerjaan proyek bendungan. Untuk pembahasannya ada 4. Yang pertama ada ruang lingkup proyek dan kegiatan-kegiatannya. Kedua, work breakdown struktur. Ketiga, risk breakdown struktur. Dan yang keempat, ada tabel identifikasi risiko beserta sumber risiko dan dampaknya. Pertama ada ruang lingkup proyek dan kegiatan-kegiatannya. Proyek konstruksi bendungan pada metode pelaksanaannya mempunyai suatu karakteristik pekerjaan yang rumit dan juga kompleks. Maka akan sangat rentan dan bisa terjadi risiko pada saat pelaksanaan pengerjaan konstruksi bangunan. Berikut adalah poin-poin kegiatannya. Yang pertama ada penyusunan rencana kerja dan kebutuhan sumber daya. Kedua, persiapan dan pengukuran lapangan. Dan yang ketiga ada tahapan pelaksanaan pekerjaan bendungan. Yang kedua yaitu work breakdown struktur beserta kegiatan-kegiatannya. Yang pertama ada pematokan dan pengukuran. Metode pelaksanaan penetapan tambahan benchmark adalah sebagai berikut. Ada bahannya yaitu patok jadi yang diberi kaki atau alas. Poin A segi 4 15x15 panjang 80 cm, berukuran bulat diameter 6 panjang 80 cm, dan ujung atas dibuat halus rata ditanam baut berkepalaan panjang 15-20 cm dan yang kelihatan kepala bautnya saja. Untuk tenaga kerjanya, yang pertama ada tenaga kerja penggali atau memasang patok TBM tersebut. Kedua ada juru ukur atau pembantu untuk mengarahkan dan memberikan petunjuk pelaksanaan agar betul-betul elevasi atau kedudukan mantap dan stabil. Untuk peralatannya ada unit pesawat 4 terpas. Kedua ada bak ukur secukupnya. Ketiga jalan secukupnya. Dan keempat patok, cat, cangkul, linggis, alat angkut patok dan alat lainnya. Untuk prosesnya pertama adalah mempelajari shop drawing. Lalu keduanya mempersiapkan lokasi, peta rintisan dan juga alat dan tenaga. Lalu selanjutnya ada proses cek lokasi antara kontraktor dan bower. Yang pertama mulai pengambilan elevasi dan dari BM awal dan dipindahkan ke lokasi proses secara berurutan. Proses selanjutnya adalah checking. Buat berita acara antar kontraktor dan juga bower bahwa TBM di proyek dinyatakan sah. Lalu ada metode pelaksanaan pengukuran as bendungan. Bahannya ada kaso, lalu ada bambu dengan diameter 10 cm sebagai patok, dan ada cat merah, kuas, paku, palu besar 8 kg dan palu kecil 1 kg, dan juga benang. Untuk tenaga kerjanya ada juru ukur dan pembantu. Peralatan digunakan adalah pesawat teodolit 1 unit, meteran 50 meter, 5 meter dan payung. Lalu ada gergaji dan golok. Untuk prosesnya berikut. Yang pertama ada persiapan pekerjaan, lalu mengadakan rintisan, kemudian membuat pelurusan dan menentukan as bendungan. Kemudian menentukan batas-batas pertemuan kaki zona dengan lereng. Lalu melakukan pengecekan batas kaki zona. Lalu berikutnya ada metode pelaksanaan pengukuran level dan cross section. Berikut adalah bahan-bahannya. Ada patok kaso, palu besar, palu kecil dengan ketentuan berikut. Lalu ada cat merah dan biru dan juga ada kuas dan paku. Tenaga kerja yang digunakan masih sama yaitu juru ukur dan pembantu juru ukur. Peralatan yang digunakan adalah 1 unit water pass, 1 unit pesawat teodolit, bak ukur secukupnya, galon, payung, lot atau unting-unting. Untuk prosesnya yang pertama adalah mempelajari shop drawing, lalu kemudian mempersiapkan peta elevasi BM, kemudian persiapan ada bahan, tenaga dan juga alat, kemudian melakukan leveling dan cross section. Untuk leveling dari BM yang telah ditentukan menuju ke bak patok tetap TBM dengan menggunakan patok setiap jarak 20-50 meter. Untuk cross section dilaksanakan tiap jarak 25-50 meter sepanjang saluran. Lalu ada proses checking. Kemudian buat TBM tetap di proyek dengan patok beton. Lalu buat berita acara antara kontraktor dan bower bahwa TBM di proyek dinyatakan sah. Lalu B, ada persiapan lapangan. Yang dilakukan adalah ditinjau adalah fasilitas lapangan konstruksi, lalu mobilisasinya, ketiga akses menuju lapangan, keempat mutual check, kelima ada tes material, dan yang terakhir melakukan job mix formula.
Berikut adalah pelaksanaan pekerjaan. Untuk tahapannya adalah: pertama, menyiapkan titik-titik tetap untuk referensi pelaksanaan, khususnya untuk asben. Kedua, melakukan pekerjaan dewatering. Ketiga, menentukan batas galian untuk pondasi bendungan. Keempat, melakukan pekerjaan, lalu melakukan pekerjaan konstruk, lalu cabut tanggul. Yang kelima, melakukan perapian dan perbaikan pondasi. Lalu tahapan keenam, melakukan penggalian untuk alur sekat, ada cut dan off-stretch untuk keperluan injeksi semen. Ketujuh, pelaksanaan injeksi semen. Kedelapan, pembersihan pondasi untuk calon bendungan dari sisa kotoran material, khususnya pada lokasi inti bendungan. Yang sembilan, menentukan batas timbunan pada lereng kiri dan kanan bukit dan masing-masing zona. 10, ada pemasangan instrumenasi pada pondasi bendungan. Yang ke-11, melakukan penimbunan pada masing-masing zona. Lalu tahapan ke-12, pada musim kering atau kemarau diutamakan timbunan inti apabila tipe bendungan adalah tipe zonal. Yang ke-13, apabila tipe bendungan tipe homogen, selalu diperhatikan dalam penggunaan peralatan dan pada musim penghujan harus disediakan penutup agar tanah timbunan tidak jenuh karena hujan. Lalu 14, pelaksanaan perlindungan lereng hulu dan hilir. Ke-15, pekerjaan jalan di puncak bendungan. Untuk 16, pembuatan badan box untuk pengukuran rembesan pada kaki bendungan bahan hilir. Lalu yang terakhir atau poin 17, pekerjaan gembalan rumput di lereng hilir bila diperlukan. Lalu yang ketiga dari topik pembahasan adalah risk breakdown struktur dan beserta kegiatannya. Untuk risiko proyek konstruksi dibagi dua, yaitu ada eksternal dan juga internal. Untuk eksternal, risiko proyek konstruksinya adalah regulasi dan politis, lalu ada finansial dan ekonomi, dan yang ketiga adalah lingkungan. Untuk risiko di internal, yang pertama ada pekerjaan teknis, kedua sumber daya, dan ketiga keamanan, dan K3. Berikut adalah tabel identifikasi risiko beserta sumber risiko dan dampaknya. Berikut adalah tabel rekapitulasi peringkat risiko utama tiap bendungan berdasarkan dari data Wayangkau tahun 2014. Nomor 1, untuk risiko bendungan Titap, proyek terlambat terkait dengan pembebasan lahan. Lalu untuk bendungan Jatibarang, kajian pembebasan lahan yang tidak akurat. Untuk bendungan Diponegoro, kajian pembebasan lahan yang tidak akurat, dan beserta yang lainnya. Untuk resiko berdasarkan tahapan, pertama ada bendungan Tisap. Untuk tahapan pra-FS atau VS, feasibility study, kajian pembebasan lahan yang tidak akurat. Untuk tahap perencanaan teknis atau detail design, tidak ada risiko yang dipengaruhi biaya maupun waktu proyek terkait perencanaan teknis. Untuk tahap bangunan atau construction, proyek terhambat terkait dengan pembebasan lahan. Kedua, untuk bendungan Jatibarang, untuk tahap pra-VS atau VS, itu ada kajian pembebasan lahan yang tidak akurat. Untuk tahapan detail design, ada keterlambatan dalam memperoleh persetujuan perencanaan. Untuk tahapan construction, penyelesaian terhambat terkait dengan pembebasan lahan. Untuk bendungan Diponegoro, untuk tahapan feasibility study-nya terjadi kajian pembebasan lahan yang tidak akurat. Untuk tahap detail design terjadi kesalahan estimasi biaya desain, dan untuk tahapan pembangunannya atau construction terjadi penyelesaian terhambat terkait dengan bencana alam. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.